Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muzaki. Saya akan mereview materi tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non litigasi. Apabila kita melihat berita di suatu media, maka tidak jarang kita mendengar sebuah konflik atau sengketa dalam kehidupan masyarakat. Sebenarnya apa itu sengketa? Sengketa dalam KBBI diartikan sebagai pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik dapat dimaknai sebagai suatu permasalahan yang timbul karena hal tertentu dan pelakunya lebih dari satu orang. Apabila ditinjau dari maknanya, maka antara konflik dan sengketa itu sama saja. Sementara itu, yang dimaksud dengan sengketa ekonomi syariah ialah bentuk perselisihan antara orang perorangan, kelompok, atau badan usaha yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lainnya, yang mana berhubungan dengan kegiatan usaha menurut prinsip syariah. Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga, sekuritas syariah, pegadaian syariah, dan lain sebagainya. Dalam suatu perkara atau sengketa, termasuk dalam bidang ekonomi syariah, biasanya pihak yang merasa dirugikan akan melakukan suatu usaha untuk mempertahankan hak dan kepentingannya. Salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa, yaitu sengketa ekonomi syariah, maka para pihak dapat mengambil jalur litigasi atau pengadilan maupun jalur non litigasi, yaitu jalur di luar proses peradilan. Namun, di sini saya hanya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non litigasi. Non litigasi adalah cara menyelesaikan masalah, yaitu masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non litigasi juga dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternatif atau APS. Penyelesaian sengketa jalur non litigasi dapat digambarkan sebagai suatu penyelesaian masalah hukum yang secara hukum dan nurani, di mana hukum dapat dimenangkan dan di sisi lain nurani para pihak yang bersengketa juga tunduk untuk menjalankan kesepakatan atau perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa menang ataupun kalah. Kenapa dikatakan secara nurani? Karena proses penyelesaian sengketa dilaksanakan berdasarkan kehendak dan iktikad baik dari para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non litigasi sebenarnya telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Bentuk-bentuk dari penyelesaian sengketa non litigasi diantaranya yakni pertama, ada negosiasi, yaitu perundingan atau musyawarah, di mana para pihak bertukar pandangan guna menyelesaikan sengketa atau konflik. Kemudian yang kedua, konsiliasi. Sengketa diselesaikan melalui bantuan pihak ketiga, yaitu konsiliator secara adil atau netral dan hanya berwenang membuat rekomendasi yang selanjutnya bergantung dari iktikad baik para pihak yang bersengketa. Ketiga, mediasi. Menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga yakni mediator, yang mana netral dan aktif memberikan bimbingan serta arahan kepada para pihak, namun inisiatif penyelesaian tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa, sehingga hasil penyelesaiannya bersifat kompromi. Yang keempat yakni arbitrase. Arbitrase adalah alternatif penyelesaian sengketa, termasuk sengketa dalam bidang ekonomi syariah, yang mana para pihak menyerahkan kewenangan kepada pihak yang netral, yakni arbiter, untuk memberikan putusan. Nah, untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah lewat jalur arbitrase dilaksanakan oleh Badan Arbitrase Nasional
atau Basarnas yang relatif sama dengan arbitrase konvensional pada umumnya. Lalu, bagaimana dengan kekuatan hukum dari arbitrase sebagai bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah non-litigasi? Perlu kita ketahui bahwa putusan yang diucapkan dalam perkara arbitrase dilakukan dalam sidang tertutup, sehingga tidak dipublikasikan. Putusan arbitrase memiliki status dan kekuatan hukum yang setara dengan putusan hakim, yaitu bersifat mengikat para pihak, sesuai dengan asas final dan binding. Dengan kata lain, putusan arbiter memiliki kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, serta kekuatan eksekutorial untuk dilaksanakan. Jadi, pengambilan keputusan oleh arbiter atau majelis arbiter adalah berdasarkan keadilan dan kepatutan. Dan putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Demikian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada perkataan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.